Yo guys, selamat datang lagi di Hero Review dan selamat datang di bagian spoiler dari Thor Love and Thunder. Buat kalian yang belum nonton review kita di no spoilernya bisa cek dulu ya kan. Dan buat yang belum nonton film Thor Love and Thunder, ya jangan nonton video ini karena kita bakal bahas spoilernya, bakal bahas yang kita inget sih ya. Kita inget. Dan pasti di sini gue nggak sendiri ya kan. Di sini gue ada sepupu gue Evan. Oh no, habis makan. Hi. Alright, hello. Yeah. Yes, come on. Yeah, man. Come on, man. Thor Love and Thunder. Yeah. Langsung aja, Thor Love Thunder apa nih? Dari mana kita bisa ngomongin nih? Mungkin dari awal film aja ya. Awal film dibuka dengan adanya gore. Ya, langsung gore. Gore dimainkan oleh Christian Bale dan ya gimana men menurut lo Christian Bale sebagai gore? Keren, tapi menurut gue ada underused di filmnya. Underused maksudnya nggak dimaksimalkan dengan Christian Bale gitu. Iya nggak tahu sih, tapi gue sih ya udah cukup aja sih. Ngapain Christian Bale serius-serius? Nggak, maksudnya kurang nongol di film maksud gue. Gore-nya ya. Tapi mungkin mungkin ya jadi tiap kali ada gore nongol jadi lebih impactful kalau maksudnya. Lebih merhatiin ya, lebih kayak pengen tahu apa gitu. Karena kalau gore nongol di film ini, filmnya jadi film beda. Filmnya gore sih basically. Karena dia bakal steal the show banget sih Christian Bale. Tapi ya di awal dia kayak itu lucu juga sih di scene dimana dia di planetnya sendiri. Planetnya udah padang pasir kering semua. Kering gersang. Anaknya mati pastinya karena planetnya udah gitu dan ternyata ada kayak satu lokasi sendiri kecil. Ada oasis itu kecil. Buat dewanya di planet itu doang gitu. Dan di situ sih itu yang gue bilang kayak story-nya cukup karena kayak gara-gara itu doang kayak you know what, kalau gue jadi gue kesel sih kalau dewanya. Dewanya udah kayak King Julian dari Madagaskar gitu. Julian Madagaskar. Iya cuma duduk doang terus kayak. Tapi di sini yang gue lihat gore ini benar-benar tone-nya beda dari sisa filmnya. Kayak dewa pertama itu tuh that's like the rest of the movie. Itu sisa film kayak gitu. Dewa yang di situ dan gore udah serius, sudah acting. Si Christian Bale ya. Christian Bale. Ya tone-nya beda sendiri. Dia yang bagian seriusnya sih. Sisa film itu yang dewa yang pertama tuh ya itu yang mencerminkan Thor. Ntar kita yang ada Zeus juga, Korg semua itu, dan juga jokesnya situasinya juga semua ya bercandaan doang gitu. Kecuali pas gore muncul di situ kayak jadi serius ya. Dan gravitas. Walaupun gue sukanya di situ sih, gue suka kayak lu tetap ngerasa kayak gitu, lu tetap ngerasa pas gore muncul tuh ada perbedaan itu yang bikin lu kayak sih. Lu nggak pengen ngetawain gore gitu ibarat. Kayak ada bedanya di situ, itu kerasa gitu. Terus kita langsung dibuka dengan Thor lanjutannya dari Endgame yang dia sama Guardian of the Galaxy. Lagi nebeng dan dia workout dia dari deadbot ke godbot. Yang diceritain juga sama si Korg gitu. Itu lucu juga montage. Tapi dari situ juga kayak anjir, itu kocak banget sih. Gue kayak this is the level of karena komedinya gimana ya, komedinya itu kan komedi yang lebih apa sih bahasanya ya, bukan komedi yang grounded atau yang biasa yang kayak absurd. Di absurdin aja gitu, kayak besar aja gitu loh. Jadi dari situ aja kayak what yang bikin lu tuh kayak ini kenapa weh. What just happened kayak gitu, impressionnya gitu. Jadi si Thor-nya aja udah dari awal udah dia lagi latihan, terus dia kayak jadi prophet datang kayak even Guardian di sebelah Thor ini tuh jadi kayak the normal one, paling sensible ya. Itu yang sensible yang seharusnya enggak gitu kan. Dan again gue suka di awal itu kalau misalnya emang kayak by itself dalam konteks itu gue suka banget. Itu juga lucu banget yang Thor ngelawan yang kuilnya itu yang ada orang-orang warna biru gitu kan. Tapi again gila Thor, buset, collateral damage-nya parah banget anjir. Sumpah Thor ini tuh gak mungkin worthy megang bumi. Pantesan Mjolnir gak mau sama dia lagi man. Dia kayak udah lebih parah dibanding Thor 1 gitu ya. Kayak udah hancur dia, udah mundur.
Karakternya mundur, udah meditasi udah malah mundur. Ya di awal tuh kita pikir oke, this is a new Thor. Nope, this is worst Thor. Iya. Dan artinya worst tuh secara karakter dia tuh udah kayak hilang arah sih. Udah lepas. Udah hilang arah. Yang berantemnya yang apa siapa? Yang who cares? Oh ya, itu yang it's Jean-Claude Van Damme. Iya, bener kan. Terus dia Epic split. dar. Mukanya sampai itu kayak apaan ini woy, just happen. Ya, Ini kocak banget. Walaupun gue suka sih karena gue suka di saat karakter tuh ya udah karena Thor kan kuat banget kan. Iya. Ya udah digituin aja. Dan menurut gue nih si Taika Waititi ini benar-benar mainin kayak dia tuh ini Chris Hemsworth nih bisa begini ya udah kayak di. Iya. Gue suka di awal gitu sih kayak di dalam konteks itu dalam kayak self contained konteks itu Berantem lucu-lucuan. red flag pertama gue tuh cuma setelah sini tuh ternyata karakter Thor masih gitu. Iya. Aku kira cuma kayak di awal doang gitu. Kayak di sini tuh di momen itu. Ternyata kayak oh my god satu film bakal kayak gini. Ya terus sih Thor itu tuh untuk karakter Thor tuh kayak nggak apa ya kayak nggak ada perubahan kayak dia tiba-tiba udah kayak gitu nggak bukan tiba-tiba sih maksudnya dia emang kayak gitu tapi nggak ada kayak nggak begitu kelihatan setelah seiring berjalan film itu nggak kayak nggak ya perkembangan atau dia gimana nggak berubah di akhir film dia nggak berubah nggak kayak nggak nerima pelajaran atau apa gitu. Mungkin gue baru ngerasa Thor kayak depth karakter dia dikit tuh pas dia dengar si Jane Foster kanker itu yang dia langsung kayak dia lebih ya ada sedikit realization langsung sensitivitasnya balik di situ. Tapi abis itu udah hilang lagi. Iya dia benar-benar itu ngelawak doang sih nggak ada apa tuh namanya himbo dia himbo Thor tuh himbo Thor ya benar himbo all the way. Lost aja gitu ya. Itu juga kocak tuh yang dia datang ke Asgard kan terus dia harus kayak yang silence atau apa gitu terus dia speech terus kayak and thunder atau apa ngomong apa kayak dia bingung mau apa sepanjang film gitu. Tapi memang ternyata dari awal juga emang arahnya diarahinnya gitu sih. Oke itu gag yang Stormbreaker pertama lucu sih. Yang dia ngomongin Mjolnir. Ada Stormbreaker dari belakang pelan-pelan. That's so ada sedikit love triangle dengan Stormbreaker. Over dramatic karakternya. Dia kan kayak semua hal tuh di dramatis sama dia lebay-lebayin. Ini udah kayak Thor Love is War. Love is War. Tapi ya sama ya kayak dia sama Love is War. Iya makanya. Nah, itu di Thor sendiri, Thor doang gitu kayak gitu. Dan sayangnya karena begini kayak scene dimana yang butuh gravity butuh deket emosi ya. Jadi nggak terlalu ending kayak di ending. Iya kayak di ending ya benar-benar. Sama yang menurut gua Thor Ragnarok did better sih untuk hal karena Ragnarok juga kan konsepnya dia banyak jokes sih itu udah Taika Waititi style lah gitu yang memang udah lepas tapi di situ masih ada kayak Thor yang merasa nggak worthy tapi terus jadi raja kan dia kan pengen jadi yang seharusnya jadi raja kan di situ kan terus ada Odin yang Odinnya mati terus kayak Thornya ya gua nggak worthy kayak gitu tuh masih ada gitu terus di akhir yang ada momen Thor sama Odin terus kayak power itu sebenarnya ada di dalam diri gitu lah itu kayak masih ada kan Thor di akhir film itu kan kayak ada perubahan kan dia udah jadi kayak raja dan lebih memimpin iya gitu kalau di sini ya udah hancur aja gitu. Di sini tuh sepele sih pada akhirnya Thor kayak orang belum move on gitu kan kayak itu yang lebih kelihatan gitu dia belum move on sama Jane Foster ya udah lagi bimbang dan di situ doang dia kayak galau you never forget your first gitu kayak 8 years 7 months something like that. Dia masih ingat tapi selain itu juga yang kalau kita balik lagi ngomongin Gore tuh yang kita juga sadar pas di awal yang tiba-tiba kan Gore nggak membunuh dewanya terus tiba-tiba Thor kan ngelihat berita dari Sif yang ternyata Sif masih ada men Sif masih ada ternyata kita pikir udah hilang udah di cut udah nggak dianggap taunya masih ada Sif ya kan kira udah mati ya Thanos atau gimana ya ada Sif dan ternyata Gore udah ngebunuh dewanya dan itu sih ngerasa itu kayak pertama kali gua ngerasa taste-nya cepet juga ya gitu kayak kayak kita sama sekali nggak ngeliat Gore kayak masih lihat kekuatan atau kayak
atau ngelawan dewa, ngasih tahu seberapa bahayanya Gore sih maksudnya. Iya. Seberapa pentingnya. Maksudnya iya dia ngebunuh dewa, tapi kan Iya. kita perlu ngeliat juga nih. Lu cuma lihat kayak aftermath doang. Iya, Yes. dari awal tiba-tiba udah. Dan itu juga cepat mungkin kan. Dia itu kan 15 menit pertama aja. Enggak jauh maksudnya Gore dari di situ dan Gore ngebunuh dewa juga pasti enggak. Iya. Orang beritanya juga baru nyampe kan langsung ada gitu, si Thor-nya baru langsung dapet. Nah, dan pertama kali ketemu Gore udah kayak putih, udah. Bahkan sebenarnya nggak perlu dia udah bunuh banyak dewa sih, bisa juga satu atau dua. Terus kita dikasih lihat dia ngelawan satu dewa yang kuat misalnya. Terus kayak Thor-nya juga udah sampai terus dia ngelawan dewa. Terus sesimpel oh dia bisa ngalahin dewa ini, dan kita juga ngelihat itu udah kayak oh damn, berarti kuat nih, ini bahaya nih gitu kan dia. Biar Thor-nya juga ngelihat sendiri in person juga bisa. Tapi di sini tiba-tiba udah itu ya nggak dapet sih. Masalah gitu sebagai yang nonton paham, tapi nggak dapet feel bahayanya. Masalah kita tahu Thor spot apa man. Kayak setelah Endgame tuh dia kuat banget ya. Makanya pakai Stormbreaker kan ya. Ya bahkan di awal dia berantem lawan yang itu juga udah bercanda-bercandain aja, itu kuat banget. Nyingkir split segala macam. Itu sih kekurangannya Gore sih paling. Sisanya itu solid sih. Iya, Christian Bale main ini gila sih. Terus juga Jane Foster. Jane Foster dia ternyata kena kanker stadion 4. Dibalikin ada lagi Jane Foster. It's been 8 years 7 months or 6 days give or take tuh ada sini tadi. Ya kan ternyata masih ada bisa di hire atau Portman bisa dibalikin Disney money ya man. Biar clear, biar selesai cerita Jane Foster dan Thor itu maksud gue sih, karena ngambang karena setelah Thor 2 tuh ngilang aja deh. Ngilang tapi masih disebut-sebut mention terus gitu kan, di Ultron, di ini, di itu kayak disebut terus gitu, makanya kemana dia, akhirnya di sini ya udah kita selesain aja. Dia jadi Thor, di komiknya juga ada kan Thor, Lady Thor, Mighty Thor, Lady Thor, Mighty Thor. Itu langsung ada love triangle Thor dan Foster. Terus ada scene yang mereka berdua tuh pas masih pacaran gitu yang kayak ada flashback itu kayak kita juga pas nonton kayak wait, is this real? Apa ini cuma pikiran Thor doang apa enggak? No, it's real. Cuma dongengnya si Korg doang, tapi ternyata no, it's real. Ternyata bener mereka pacaran. Itu kocak juga sih. Scene kayak gitu. Memang sifat filmnya gitu, itu kocak banget. Itu kayaknya di bagian Ultron kan. Bagian mana jangan Civil War. Normal kayak like a normal couple. And of course Matt Damon, we have to mention Matt Damon sebagai Loki. Yang kayak Matt Damon lagi acting langsung no. Bapaknya mati Odin. Tapi Jane menurut gua kebanyakan kayak heart dan kayak emosi film kayak emotional drive dari film itu dari dia sih. Si Jane situasi kanker gitu. Nah, jujur kalau misalnya performance Christian Bale juga dapat sih. Secara kita ngomongin emosi ya yang kita bisa dapat secara emotional moments. Nah, gue bukan emotional moments, kayak gue ngomongin kayak tone filmnya. Kayak story arc dia salah satu bagian di mana tone-nya berubah jadi serius juga. Dan juga karena dibikin lucu-lucu kayak love komedi, romance komedi gitu, jadi kayak jadi lucu juga sih, nggak yang dianggap serius banget kan. Agak kegubur. Yang awkward Thor-nya masih Jane, yang Jane punya cancer segala macem. Ya itu sih. Dan tiap kali dia pakai Mjolnir, kankernya kerisep. Karena makin parah. Energinya karena sama kayak si Gore yang sama si Sword. Necrosword. Ini kita udah kemana-mana nih ngomongin. Lagi. Habis itu ngelawan Gore yang di Asgard itu kan, dan terus Gore nangkep bocah-bocah yang itu buat apa men? Ada beberapa plot point juga kayak that happened. Terus buat apa gitu? Banyak hal-hal di film ini tuh kayak buat apa? Kayak Gore nangkep anak, kenapa nggak Gore? Kan Gore orangnya kan kayak ya udah bunuh aja gitu kan langsung. Tiba-tiba ngelawan Thor, langsung butuh film. Kita butuh durasinya butuh yang lebih lama nih kayaknya. Kayak sengaja. Udah gua nyuri bocah-bocah dulu deh gitu. Walaupun alasannya bisa juga biar dibawa ke Shadow Realm stuff gitu kan, biar dia lebih kuat katanya buat mancing gitu. Terus kita ada anaknya Heimdall juga out of nowhere.
nggak penting juga sih sebenarnya Nah, dia. kayak- Gue pikir dia bakal jadi kunci untuk ke Eternity itu, Iya. dia punya kekuatan itu, tapi Ternyata enggak cuma juga. jadi punchline. Karena dia nggak bisa, belum Iya. bisa kayak oke. Sama hal yang gue langsung kerasa itu pas sebenarnya dari awal sih, yang pas ada dengar berita gol ngebunuh dewa. Terus kan si Thor langsung pindah ke nemuin yang dewa yang gede. Iya. Nemuin Sif. Nemuin Sif. Habis itu ke Asgard, habis di Asgard tuh yang langsung ke Skypiea. Itu gue langsung, bukan langsung ya, tapi gue udah ngerasa anjing lompat-lompat banget. Gak ada transisi gitu. Ke Skype. Nggak ada kayak, biasanya film tuh kayak ada satu tujuan yang di ujung. Iya. Terus kayak oke, kemanapun itu ya arahnya ke sini, ke situ gitu. Ini tuh kayak oke, kita perlu ke Skypiea. Dan karena langsung itu ke Skypiea. dan karena itu kayak kita nggak terlalu dapat info tentang hal-hal tersebut. Kayak pas mau ke Skype, pas mau ke apa Skypiea. Omnipotence. Kenapa gue ngomongin Skypiea? Kenapa lu gak benerin? One Piece stuff, sorry man. Ya man. Enggak, ibarat jadi di saat di ujung ya impactnya nggak begitu dapat karena build upnya tuh nggak yang fokus ke situ doang gitu. Jadi benar-benar kemana-mana, baik sini, juga ke Skype ya, ke Fishman Island, jadi Wano, kayak dia langsung pindah-pindah gitu loh. Jadi kayak world building sama plot points nggak terlalu ke develop gitu. Dan banyak tujuan-tujuan kan mereka ibarat ke Omnipotence City. Ya, itu kan nggak, itu Omnipotence City kan untuk pasukan kan. Oke, tujuan tuh ke situ gagal. Ya. Mau ke Gore ini kalah. Jadi kayak setiap new objective dan ya cepat terus ya. Jadi kayak ya udah. Dan objektifnya juga kayak, dan ibarat oke deh gagal nggak apa-apa, tapi paling nggak ada yang bisa diambil gitu kan. Ada gunanya ke situ. Tapi itu nggak ada gunanya gitu. Oke deh, langsung aja yang kocak deh, langsung aja ke Omnipotence City and stuff. Which is pretty cool. Oke, the visual of this film, kalau gue jujur, gue enjoy banget nontonnya kayak you know, it's like One Piece. You can ini kayak nonton One Piece tapi live action gitu kan. Makanya One Piece Netflix gimana? Bisa nggak bikin segitu? Tapi you know, bisa kan kayak konsep art yang dibikin real gitu. Kita udah ngomong tadi sih di bagian spoiler. Ini nguap lagi. Enggak. Kadang-kadang tuh rasanya kayak filmnya kayak ngungkit plot points tuh out of nowhere. Kayak sekarang kita harus ngomongin terus. Jadi dan karena saking out of nowhere jadi kayak gua kesini explain dikit langsung kan. Iya, itu benar. Pentingnya nggak ada. Kayak kita baru tahu objektifnya si Gore kayak mau ke Well of Eternity itu kayak di tengah-tengah dan langsung pas kita mau ke sana baru dikasih tahu gitu. Bingung pasti orang. Itu pas baru ketemu Gore di planetnya itu kan, baru tahu itu udah di tengah, udah mau tengah akhir sih, karena film ini juga nggak lama kan. Dan karena udah mau ke sana juga, jadi baru dikasih tahu pas kita mau ke sana. Iya, karena di awal kita pikir Gore cuma mau ngebunuh. Ternyata udah mau langsung. Eternity yang ternyata kekuatannya bisa grant wish, like that's a big news. That's huge man. It's huge news. Dragon Ball. Iya. Tapi kita ngomongin Omnipotence City. Iya, gue suka ngeliat ya banyak dewa-dewa kayak. Dan kayak banyak Easter egg dewa-dewa. Dari Jepang, dari dari samurai kayak ada samurai. Dari Maya, dari Aztec. Dari ada Bast juga, dewa-dewa dari Black Panther. Oh iya, ada Bast. Mesti nonton lagi sih, mesti lihat dari Mesir juga, dari kayak Moon Knight gitu. Oke, sebenarnya kita lupa satu hal sih. Gimana? Kambing. Kambing, the goat. Dari awal muncul tuh gue kira buat satu jokes itu doang ya. Ini kambing kocak, teriak-teriak. Tapi ternyata dibawa satu film, Mbak. Direct pas itunya loh, kapalnya loh. Iya, mereka yang bawa kapal. Itu malah makanya itu karakter yang bagus karena berguna. Enggak cuma buat jokes tau apa kayak ada gunanya. Pertama bikin lucu, habis itu lanjut gitu loh. Teriak, tapi ya balik ke Omnipotence City, kita bertemu dengan Zeus yang kayak kalau kita pikir Zeus itu kan raja dewa-dewa. You mean like Zeus? Zeus. I mean Zeus. Dan Thor nge-admit dia fans berat. Sama-sama dewa a lot of stuff it's inspired by him.
Mereka sama-sama dewa petir. No, he's lighting on thunder, you know. Yeah. Match for each other. Itu Zeusnya, aduh, sampai karakter sepenting dan sebesar Zeus aja dibikin. Tapi itu rada working ya, nggak apa-apa sih. Jadi ya itu lucu sih. Lucu sih, nggak apa-apa. Flick. Terus kayak lempar petirnya itu kayak. Iya, udah kayak om. Keren kayak om sulap. Om sulap pakai kayak beli sulap dari Shopee gitu. Terus iya kan soalnya gendut gitu. Kayak badan om. Russell Crowe pakai aksen Greek lagi ya ampun. They God. We are they God. You are invited to the orgy. Of the God. Terus ya hukumannya nggak diundang ke party. Who cares? You are not invited. Ya. Itu lucu sih dia. Gila loh. You're definitely not invited. Russell Crowe gitu kan. Kayak itu udah kayak hukuman terberat lo, gila lo nggak diundang ke party sih. Terus ada of course one of the best scene ya, freak. Langsung nggak disensor ternyata. The bottom. The bottom of Chris Hemsworth. Ada tato ya Loki juga. Rest in peace Loki. Jadi Thor udah bukan cuma nge-regress, dia bener-bener nggak bisa move on. Bener-bener udah lost, nggak bisa move on dari Loki, Jane. Ya. Sudah freak, and then flick, Korg dibunuh, nggak mati sih tapi dibunuh. Gue pikir mati. Itu juga. Dan ini sih, dan sayangnya film ini juga karena hal-hal kayak begini di mana kayak Gore, kayak si Korg, kayak si Zeus juga kayak dibunuh cuma buat dibunuh cuma buat punchline juga sih. Ya. Mungkin bahkan sebenarnya yang pas Korg mati nggak joke sih itu kayaknya serius deh. Kelihatannya cuma nggak dapet. Karena terlalu cepat. Dan bahkan shot selanjutnya langsung punchline, muka dia ngomong. Enggak belum pas dibunuh Thor langsung kayak Zeus mati. Zeusnya. Kita baru lihat Korg mati, tiba Zeus dibunuh juga. Itu kan kayak harusnya penting dong. Tapi kayak ya udah cepat aja gitu udah. Terus taunya Korg masih hidup juga. Terus kayak lah terus yang Zeus gimana? Gila lo baru ngebunuh raja dari pantheon. Dewa dari dewa yang semuanya. Apa nggak gempa tuh dia? Terus dilihat semua dewa tuh kayak ini penting gak sih? Itu lucu juga sih. Balik ke Jane sebagai Thor. Jane entertaining sih. Jane likable sih. Mungkin paling likable di sini. Pertama ya secara karakter paling likable, dan kedua di sini penting. Dibanding film-film Thor sebelumnya. Di sini lebih ada plotnya dia jadi Thor. Dia mau mati gitu kan kayak untuk Thornya penting. Walaupun sayangnya nggak begitu dapat ya di Thor. Untuk Thornya ibarat nggak begitu ada perubahan banget, which is weird, agak aneh. Thornya udah aneh tapi terus pas Jane mati dia kayak balik lagi, tapi juga di akhir udah kayak accept. Jadi ya nggak tahu sih, nggak. I don't know, kayak udah langsung gitu. Tone-nya karena komedi ya. Filmnya cepet dan komedi. Karena cepet jadi rada susah ngejagel antara komedi sama serius ya. Karena nggak dikasih jeda buat napas. Nggak dikasih kita tuh untuk nge-build emosi itu gitu. Karena emosi yang kita ini tuh yang dipancing tuh ketawa gitu, seru-seruan ketawa. Jadi pas ini kayak nggak dapet feel-nya lah. Kita kita langsung mereka gagal bikin pasukan, mereka gagal artinya langsung ke Shadow Realm melawan Gore, dan di situ baru kita tahu ada Eternity. Which is baru kita tahu kayak goalnya itu apa. Tiba-tiba ada di tendanya gitu. Dan which is pretty big news, karena Eternity itu kayak karakter dan bukan karakter kuat ya, emang dia the universe, dia semesta pak. Dan beneran normal, gue rada kaget tuh. Hal-hal kayak gitu tuh mesti di build up dari awal. Banget sih. Itu kayak udah kayak lu ketemu Dormammu langsung gitu. Dormammu Doctor Strange dari awal. Even Dormammu udah di name drop dari awal kan. Dari awal. Yang Eternity.
Iya, the Book of itu kan juga udah dari awal. Semua bakal Ragnarok misalnya Hela. Awal film. Iya. Ya, ada itu. Secret atau apa-apa gitu kan. Biasanya villain ada yang atau bukan villain tapi hal-hal gede itu udah ada ini, sejarahnya segala macam. Ini udah tiba-tiba dia mau ke Eternity. Kalau kita sih kayak kayak tahu kan. Kita langsung kayak shit ada Eternity gitu. Iya, orang biasa mana ngerti ya, pasti bingung ya. Eternity siapa? Itu Genie buat Grand Wish tuh. Itu Robin Williams. Kembali hidup. Iya betul. Itu soalnya itu semesta benar. The embodiment, is that the word? Of the universe. Makanya gila sih. Mereka ngelawan Gore dan itu scene favorit gue mungkin bisa dibilang. That Christian Bale performance di planetnya Shadow Realm itu dapet sih, itu somehow dapet sih, kayak gak ada build apa-apa, cuma performance Christian Bale aja yang dia kayak nyampain pain masing-masing karakter melalui ekspresi dia yang memang lagi kesakitan juga gitu kan. Kayak you watch your sister atau apa die, si Jane you're dying. Itu keren banget performance-nya men. Itu gue pengen lihat lagi sih. And you, we're the same. Si Thor, we're not the same. Damn itu sih. Tuh sama nggak hanya Eternity pak, yang menggunakan Bifrost. Di situ, kayak itu di ujung film gitu, harusnya di awal. Dia mau Bifrost pakai Stormbreaker dan ngedapetinnya juga paksa gitu loh, gampang. Bukan Gore yang menipu mereka. Enggak. Mereka udah berhasil, udah, yay, let's go, we have to go back. Ini palu gua, tarikan lepas, ya gitu doang. Ntar kalah sama Gore gitu. Itu hal yang kurang baik lagi, yang dimana ada hal baru, episode gagal itu nggak berarti apa-apa. Terus kayak butuh Stormbreaker, nggak ada plan apa-apa, Gore tiba-tiba ini kesempatan gua, biar plot aja kan, biar ada ujungnya gitu, biar ada final battle-nya. Tapi terus lah baik lagi setelah semua yang dilewati, Thor ternyata ke situ sendirian kan melawan Gore. 1v1 melawan Gore untuk menyelamatin bocah-bocah ini sih. Yang gue lupa loh, ada subplot bocah-bocah itu. Ada plot bocah-bocah itu ya, si siapa? Axel Henderson. Anaknya Heimdall yang mungkin tuh bisa digunakan tadinya sama Gore, mungkin tujuannya pengen bisa dipakai buat ke Bifrost, tapi ternyata dia belum bisa menggunakan kekuatannya, kayak udah nggak penting dia buat apa pak. Scrub. And then the weirdest thing happened, right? Apaan? Thor ngasih kekuatan ke bocah-bocah itu. Itu apaan men? Itu apaan? Dan dia sempat merem ketiduran, bangun-bangun udah bocah-bocah punya kekuatan Thor. Gue kira gue mimpi sumpah. Nah maksudnya anehnya itu nggak aneh, tapi kayak ngelihat itu plot apa ya, itu bocah-bocah itu jadi with the power of Thor. Nah pas nonton gue ngelihatnya kayak iklan sereal, gue udah bilang juga kan. Gue udah bilang tuh kayak iklan sereal kan, kayak apa namanya, get the power of Thor. Pas nonton tuh ada suara itu. Use magic spoon code Odinson. Choose your magic cereal spoon. You know, the Stormbreaker, the Mjolnir. With this, you can get the power of Thor. Eat your cereal, gitu kan. Terus ada iklan itu, ada scene bocah-bocah ngelawan itu Gore. Langsung bisa dan dapat patung semua anjir. Yang Thor bilang kayak choose your weapon gitu kan. Kayaknya sih dia mau bikin efek kayak buat Thor berbagi kayak Odin, kayak ngasih status dia sebagai. Iya kayak Odin kan bisa ngasih kekuatan kan. Jadi Thor juga udah bisa nih gitu. Dan ke anak-anak mungkin biar buat audiens yang anak-anak juga kali ini ya kan bisa juga kayak it's the future man. The future anak-anak bisa berantem gitu kan. Mungkin ya, tapi ya kurang aja sih gue kayak. Gue pas nonton tuh gue ketawa karena ini apaan? What is this? Kocak banget. Tiba-tiba jadi Shazam. Susan terus ngelawan Gore, Jane Foster datang, ternyata dia nggak peduli, dia udah siap untuk mati. Alright, that's a good
That's cool ya. Itu bagus karena plotnya Progression- jadi penting. progressionnya- Plotnya jadi penting, Pak. Iya. karena kalau enggak ya udah. Semua progressionnya pindah ke Jane gitu. Dan apa namanya? Gor dikalahkan, which is ada momen lucu juga di mana pedangnya udah dihancurin tuh. Oh Pedangnya iya. dihancurin, terus dikurung sama Mjolnir pedangnya. Mjolnirnya dihancurin, momen penting di mana akhirnya Jane bisa mati gitu kayak no Jane gitu kan. Tapi gue pas Thor lagi gitu, pas lihat ke situ ada si siapa Gor udah masuk ke masuk ke Eternity gitu kayak udah berhasil lah. Gak dilihat Pak, kan tujuan lu mau nge-stop dia gitu. Lucu. Terus masuk ke Eternity. Yeah, or he's there. It's cool. Ya itu keren. Persis kayak komik. Persis, Ada gitunya. walaupun nggak ngomong. Oh, Gitu. iya. Ya. Nggak perlu ngomong sih. Nggak apa-apa sih. Nggak apa. Kalau ada ngomong ada karakternya lagi. Iya, Pak. Itu terlalu banyak. tiba-tiba gitu. Iya. Lupa biar Udah cukup. that being aja. Hmm. Terus If only Thanos knew. ya itu dia. Think itu dia teman-teman pikir. That's dumb. Coba Thanos tahu. Kenapa Thanos nggak pakai Eternity? Tapi nggak usah Karena caranya tinggal wish. tinggal nyari Bifrost. Iya makanya. Satu hal Bifrost. Nggak perlu nyari apa. Iya, lu tinggal nyari Bifrost terus ke Gem-gem. tengah Eternity. semesta. Terus wish aja kayak Iya. hilangkan setengah populasi. Lu nggak harus ribet-ribet nyari Infinity Stones, nggak harus kuat dulu buat ngontrol Iya. Infinity Stones. Nggak usah bikin Infinity Gauntlet, nggak usah kayak setengah mati sampai badannya kebakar. I don't know man. Kocak sih. Iya, Pak, itu juga cuma pikir-pikir ya. Itu bisa di grant any wish. Iya, man. Sama Eternity. Anyway. Any wish. Kalau di komik Infinity Gauntlet lebih kuat soalnya. Iya. Kalau di komik dan Eternity bukan untuk wish-wish gitu. Bukan, dia Dia emang tokoh semesta aja. Bentuk semesta tuh dia gitu. Jadi pas di komik kan juga pas Thanos ngalahin Eternity ya jadi semesta. Iya. Jadi dia jadi semesta, bukan buat grand wish gitu. Infinity Gauntlet lebih kuat. Tapi di sini kan kayak biar Eternity apa nih, biar ada tujuannya apa nih. Grand any wish, wow. Jadi genie kalau orang nggak tahu kan. But of course cara ngalahinnya with the power of talk. You don't have to do this. Iya. You don't have to do this plot. Yeah. Ya kan udah. Talk The ultimate power to defeat villains. Siapapun pasti kalah. Tinggal ngomong you don't have to do this, kelar dah. Oh, that's it. Tinggal Jadi best friend. tinggal dibilang bahwa Langsung jadi uncle. iya di akhirnya dia bilang bahwa yang lo ingin cari itu adalah love. Ya kan, sesuai judulnya juga love. Love. Gue langsung iya ya. Iya, langsung berubah pikirannya semua gila with the power of you don't have to do this, langsung guys. mind expansion. Itu plot hati-hati di film itu power terkuat. Iya, itu kata-kata paling kuat semesta. Nggak tahu sih dia ngomong itu atau enggak, tapi in a way kayak gitu kan. Ya. Enggak lo jadi ngomong. Dia ngomong gitu ya? Gue lupa soalnya. Have to do this. Iya, jadi plot itu kan soalnya banyak film What you lain. need is love. Iya. Mengerti, understanding gitu kan. Yeah, reasoning udah kelar lah. Kalah udah semua film tuh kalah gitu. Ya akhirnya Jane mati ya karena nggak sacrifice dia. Jujur gue ada satu hal sih, gue dapet bukan karena di film itu feelnya, tapi karena Thor yang gue kenal di film-film sebelumnya gitu. Lebih di Thor yang mungkin Endgame sih dimana, tapi bukan performance dia, tapi kayak apa yang terjadi gitu. Bahwa Thor itu kan udah lost everything kan. Jadi ibarat gue tuh harus kayak masuk ke situ dan harus mikir bahwa oh ya Thor udah nggak punya siapa-siapa gitu. Gue baru kayak damn nih kalau Jane mati sedih sih. Lebih karena di situ, tapi bukan karena build up di film ini atau bahkan film sebelumnya Thor kan juga nggak begitu bercandaan terus gitu kan. Iya, kayak lu harus benar mikir bahwa oh Thor belum nggak punya siapa lagi nih, satu teman penduduknya Asgard nih, family-nya udah nggak ada. Salah satunya ini yang udah mati si Jane. Itu sih agak dapetnya mesti ke situ, tapi kalau enggak si Jane mati udah tahu juga. Lucu juga sih Gor pas setelah realize dia fucked up tiba-tiba. Wait, I'm dying. Tiba-tiba dia kayak harus inget dulu. Enggak, tiba-tiba I think it's my time gitu kayak oke, gue udah kalah nih berarti I guess I'm dying. This is it for me I guess. Plot udah selesai nih cerita gue nih. Ngapain lagi ya?
Gue mati aja. Wishnya udah granted. Iya. Nggak mati. Nggak mati ya, gue mati deh. Itu jujur kan momennya nggak dibikin lucu sih. Nggak. Agak serius, tapi pas momen itu pas Gore ngomong I'm dying, gue tuh kayak gitu, gue ketawa gitu di bioskop. Dia kayak self aware gitu kan. Nggak lucu sih. Kayak dia tahu kayak breaking the fourth wall, kayak dia tahu waktunya habis. Udah mati villain, oke udah waktu. Dang. Gore ternyata wishnya bukan untuk memusnahkan dewa, tapi untuk Ya karena Thor bilang gini tuh. ya jadi you do it for love, for anaknya, which is it's good stuff. Anaknya hidup. Agak aneh, apa dia part of eternity, apa ada eternity di dalam dia, eternity gitu. apa dia full on eternity, ya nggak mungkin dia eternity sepenuhnya, tapi ya di dalam dia ada eternity, jadi kuat gitu. Balik ke Asgard itu juga udah nggak ada perubahan banget ya, cuma kayak anak-anaknya balik terus kayak balik latihan normal. Ya, balik normal, kayak nggak penting. Itu tuh kayak sebenarnya gue tahu sih perbedaannya. Tadinya tuh anaknya dimanjain satu kota gitu, tapi pas itu jadi jadi pengen bertarung gitu. Tapi kayak ya udah nggak penting. Setelah ngelawan Gore, the God Butcher, dan sampai ke eternity gitu, hasilnya anak-anaknya jadi semangat. Aku semangat gitu. What the fuck, nggak penting. Itu mah leadershipnya, itu mah kepemimpinan di Asgard aja yang kurang, nggak harus sampai diculik gitu. Dan God Thor jadi Dad Thor beneran. Iya, Thor jadi Uncle Thor. Dari situ aduh nggak ada perubahannya lagi, Pak. Iya kan? Iya. Sama aja secara karakternya sih. Dan which is aneh, dia rasanya sudah siap Jane mati, dia udah tahu. I don't know, nggak kerasa aja sih. The emotional stuff. Iya sih. Itu yang kayak gue bilang di awal di pas non spoiler sih, kayak karena pacing dan karena promo shift dan TikTok. Jadi kadang kita nggak tahu kalau sekarang itu serius. Itu dia Thor Love and Thunder. Apalagi yang bisa diomongin deh? Banyak sih. I don't know, gue cuma ada kecewa kita punya karakter namanya Gore the God Butcher dan kita nggak ngelihat secara langsung dia butchering gods. Oh iya itu sih. I mean it's like the Majin Buu. Ya man, dia benar-benar terinspirasi dari Majin Buu sih, kalau kalian di komiknya. Mirip banget sama Majin Buu, pesek nggak ada hidung. Ada kayak tentakel gitu. Iya, terus God Butcher bunuh dewa. Iya. Tapi ya itu poin penting sih. Sampai Thor mesti manggil kayak dirinya dari masa depan dan masa lalu buat ngelawan. Ibarat ya baik lagi sisi komedinya itu terlalu kuat, terlalu kental banget sampai sisi story-nya, ceritanya hilang kan. Nggak kelihatan. Lu mesti kayak niatin diri lu bahwa oke, ini penting nih, ini emosi nih, ada yang kita jadi nggak terlalu kenal sama Gore dan motivasi dia. Ya banyak cerita yang kurang, tapi lucunya ya ketawa aja sih. Ketawa aja. Balik aja sih, gue kayak nonton ini pas kayak pulang kerja gitu, kayak gitu ketawa dan I just laugh the entire movie. Gue ketawa aja sih. Dan kadang gue pengen nonton lagi sih, kayak misalnya buat menghibur aja, kan nonton aja. Ya ini benar-benar turn your brain off nih, harus matiin otak. Nge-force you untuk nganggep ini nggak serius. Apalagi ya, Guardian Galaxy udah sih gitu. Ya, Guardian cuma cameo sih. Gue udah tahu itu, gue tebakan gue emang gitu. Karena kontraknya mahal banget, kayak 5 orang juga sih. Chris Pratt juga udah mulai. Chris Pratt, Batista, ada Mario nih. Iya mahal Chris Pratt. Aaron Gillen mahal lagi. Udah lumayan, kayaknya udah cukup sih spoiler ini. Lo ada lagi? Ya. Kira-kira. Kayak cukup sih gue. Karena nggak banyak, emang filmnya juga pendek, jadi kayak nggak terlalu rasanya cepat gitu ya. Jadi udah lah teman-teman ya, terima kasih udah nonton. Itu dia Thor Love and Thunder. Akhirnya paling kan ceritanya Jane udah, lu ngapain tadi? Ceritanya Jane udah selesai dia paling nggak. Which is good. Dan ada book ending. Karena pada akhirnya udah. Tapi untuk Thor mau kemana lagi nih? Karakternya udah ngapain? Udah nggak. Karena kadang sebuah karakter tuh perlu ada masalah yang belum selesaikan. Iya betul. Mesti diselesaikan, dan di akhir dia jadi bukan new person ya, dia udah butuh drive. Iya. Ya, tapi dah teman-teman, terima kasih udah nonton. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dan pastinya komen dulu pendapat kalian bagaimana. Silahkan obrolkan saja mengenai Thor Love and Thunder buat yang sudah nonton.
bahas aja momen paling lucu apa, momen terseru apa yang kalian suka, gore segala macam. Right? Thor, Ya. Jane, Zeus masih. Zeus. Oh, wait. Hercules. Oh iya. Who is that? Siapa yang main? Siapa yang main? Nah. Hercules memang karakter Marvel, dia memang Avenger bahkan. Dia emang kayak rival Thor gitu. Iya, dia memang Avenger juga gitu kan. Tapi siapa yang main? Pas orang juga mungkin nggak peduli kayak anaknya Zeus, Hercules, mungkin orang buat yang nggak tahu nganggep bercandaan kan. Iya, makanya jokes. kira jokes. Zeus aja kayak gitu. Zeus aja kayak gitu kan masih hidup. Jadi kayak Hercules tuh karakter ada di komiknya tuh ada dia satu. Superhero gitu basically. Cuman ya nggak begitu dapet, kita nggak tahu, who knows in next Thor movie. I mean even sekarang gila kita di Marvel udah punya Eros, udah punya segala macam. Nih kita nggak tahu tuh arah, nggak tahu konteksnya kemana, per Guardian, per Thor, I don't know. Ya tapi ya komen ya tuh deh, bahas aja menurut kalian bagaimana. Share, subscribe itu paling penting biar kalian tahu kapan upload video selanjutnya. Tapi ya terima kasih udah nonton, see you in the next video and keep moving what you like. See ya. Bye. Oh, the Living Tribunal, guys. Oh yeah, for the third time. Ada third time, dia ada 4 muka, berarti mungkin satu lagi. Nggak tahu itu kita doang yang mikir. Yes, one more. Nomornya pasti in the flesh. The Watcher, ada ya pokoknya Living Tribunal. Gue ntar kalau ada film Secret Wars atau tapi please dibikin penting, jangan Thor lagi. Iya, jangan kayak itu ya nggak yang penting gitu, paling nggak dia ada biar kita perlu datang ke Living Tribunal gitu kan. Nah, mungkin ntar mungkin nanti di crossover ada kayaknya post banget. Iya, mudah-mudahan ya. Atau di Fantastic Four lah. Nah, ya Living Tribunal. Ya, there you go. Atau di She-Hulk. Nggak mungkin. Nah, bye.